Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teks kedua, yaitu teks eksposisi. Dalam teks eksposisi ada juga beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu saya akan membahas bagian pengertian dari teks eksposisi. Seperti yang kita ketahui, teks eksposisi yaitu teks yang memaparkan secara rinci atau menjelaskan secara rinci. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu berusaha menjelaskan sesuatu. Dari pengertian tadi kita bisa melihat bahwasannya ciri-ciri teks eksposisi berusaha menjelaskan tentang sesuatu secara terperinci dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dalam teks eksposisi banyak menggunakan fakta-fakta yang valid dan fakta-fakta yang bisa masuk akal. Selanjutnya itu fakta dipakai sesuai dengan kebutuhan. Di dalam teks eksposisi, fakta atau kejadian yang nyata digunakannya itu dapat mempengaruhi setiap orang yang melihatnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian struktur. Di dalam teks eksposisi ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pendapat, berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Di dalam teks eksposisi ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua yaitu berisi tentang alasan yang mendukung pernyataan penulis. Yang ketiga yaitu penegas ulang, berisi tentang pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pernyataan. Di dalam teks eksposisi ini sesuai dengan struktur yang dikatakannya, semua yang dibahas di dalam teks eksposisi sesuai dengan kenyataan sehingga dapat menarik setiap minat pembaca dalam membacanya, mudah memahami dan mengerti dari teks eksposisi ini. Selanjutnya yaitu contoh teks eksposisi. Saya di sini mengambil contohnya yaitu remaja dan pendidikan karakter. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu paragraf pertama merupakan tesis dari teks eksposisi. Saya bacakan sini yaitu remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke awal dewasa. Usia remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai 21 tahun. Pada masa itu remaja sedang mencari identitas dirinya sendiri. Oleh karena itu remaja harus mendapatkan pendidikan karakter baik di dalam pendidikan sekolah maupun luar sekolah, bahkan dari keluarga. Yang kedua yaitu remaja mengalami gejolak emosi karena perubahan berat dan tinggi badan yang berpengaruh perkembangan fisiknya. Pada masa gejolak itu merupakan masa sulit sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat ketika berada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Di bagian nomor 2 dan 3 yaitu paragraf merupakan argumentasi. Argumentasi seperti yang kita ketahui adalah pendapat. Pada paragraf 2 dan 3 mengemukakan pendapat bahwasannya remaja pada masa pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa tanpa diawasi oleh orang tua. Dan yang selanjutnya yaitu paragraf keempat. Paragraf keempat membahas tentang penegasan di dalam teks eksposisi ini. Seperti dengan demikian, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter itu dapat membentuk remaja yang unggul. Mereka akan bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan mereka memiliki karakter kuat dan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dilambangkan dengan sehat fisik, stabil dan emosi, dan berkembang dengan baiknya. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.